Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Nuraini di sini dalam penyampaian bahan pembelajaran kimia kelas 12 IPA yaitu tentang unsur periode 3. Ini sifat unsur periode 3 ya. Sebelumnya saya sampaikan bahwa unsur periode 3 ada natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, sulfur, klor, dan argon. Ini sifat kimia dan sifat fisikanya. Kemudian ini sifat fisika, ada titik leleh, titik didih, dan wujudnya. Untuk periode 3 ada padat dan gas. Selanjutnya kelimpahan di alam. Kelimpahan di alam unsur periode 3, misalnya natrium hampir tidak pernah ditemukan dalam bentuk unsur murni atau unsur bebas. Tapi natrium banyak ditemukan di bintang-bintang. Garis D pada spektrum matahari sangat jelas. Natrium juga merupakan elemen terbanyak keempat di bumi, terkandung sebanyak 2,6% di kerak bumi. Magnesium, elemen terbanyak ke-8 yang membentuk 2% berat kulit bumi. Aluminium ialah logam paling berlimpah. Aluminium merupakan konduktor listrik yang baik, terang, dan kuat. Kemudian silikon. Silikon merupakan unsur kimia yang ditemukan John Jacob Berzelius. Silikon hampir 25,7% mengikut berat, biasanya dalam bentuk silikon dioksida atau silika dan silikat. Kemudian fosfor zat yang dapat berpendar karena mengalami phosphorescence atau perpendaran yang terjadi walaupun sumber pengoksidasi telah disingkirkan. Selanjutnya ada sulfur. Sulfur bentuknya adalah non-metal yang tak berasa, tak berbau, dan multivalen. Belerang dalam bentuk aslinya adalah sebuah zat padat kristalin kuning. Di alam, belerang dapat ditemukan sebagai unsur murni atau sebagai mineral-mineral sulfid dan sulfat. Ia adalah unsur penting untuk kehidupan dan ditemukan dalam 2 asam amino. Selanjutnya ada klor. Dalam bentuk ion klorida, unsur ini adalah pembentuk garam dan senyawa lain yang tersedia di alam dalam jumlah yang sangat berlimpah dan diperlukan untuk pembentukan hampir semua bentuk kehidupan, termasuk manusia. Argon adalah suatu unsur kimia dalam sistem periodik yang memiliki lambang AR dan nomor atomnya 18. Argon adalah unsur terbanyak pertama di udara bebas, udara kering, dan ketiga paling melimpah di alam semesta. Untuk kegunaannya, ini kegunaannya natrium dipakai dalam pembuatan ester, Na-benzoat untuk pengawetan makanan, Na-glutamat untuk penyedap makanan, isi dari lampu kabut dalam kendaraan bermotor, kemudian NaOH dipakai untuk membuat sabun, deterjen, dan kertas, dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Kemudian ini magnesium dipakai pada proses produksi logam, kaca, dan semen untuk membuat konstruksi pesawat. Logamnya disebut magnalium. Pemisah sulfur dari besi dan baja dipakai pada lempeng yang digunakan di industri percetakan, dan banyak lagi yang lainnya sebagai obat mah, pembuatan lampu kilat, dan lain-lain. Aluminium banyak sekali dipakai dalam industri pesawat. Untuk membuat konstruksi bangunan dipakai pada berbagai macam alloy, paduan logam ya. Untuk membuat magnet yang kuat, tawas sebagai penjernih air, dan sebagainya. Selanjutnya ada silikon dipakai dalam pembuatan kaca SiO3, terutama dipakai dalam pembuatan semikonduktor. Digunakan juga
membuat alloy bersama aluminium, magnesium, dan tembaga, untuk membuat enamel, untuk membuat IC, tanah liat, atau membuat semen. Kemudian fosfor, fosforus putih untuk pembuatan asam sulfat, fosfor merah untuk korek api sebagai bahan dasar pada pembuatan pupuk fosfat dan superfosfat amorfos atau NPK. Ini bahan pupuk ya. Selanjutnya ada sulfur. Sulfur dipakai sebagai bahan dasar pembuatan asam sulfat. Digunakan dalam baterai, dipakai pada fungisida dan pembuatan pupuk, digunakan pada korek api dan kembang api, dan banyak lagi yang lainnya ya, untuk pupuk dan lain-lain. Kemudian klor dipakai pada proses murnian air, Cl2 dipakai pada inspektan, disinfektan, KCl digunakan sebagai pupuk, dan lain-lain. Kemudian argon sebagai pengisi bola lampu karena argon tidak bereaksi dengan kawat lampu, dipakai dalam industri logam sebagai inert saat pemotongan dan proses lainnya. Nih, ini senyawa-senyawa unsur periode 3 yang ada di alam ya. Kemudian ini silikon, fosfor, aluminium, dan es. Selanjutnya ada pengolahan unsur periode 3, natrium, magnesium itu dengan proses Downs, aluminium dengan Hall-Héroult, silikon dibuat dari silika dengan koka sebagai reduktor, fosfor dengan proses Wohler, dan seterusnya. Ini belerang ya, dengan klor di bidang industri dengan cara klor di bidang industri dibuat dengan cara elektrolisis NaCl. Dalam laboratorium, klor dibuat dengan cara mengoksidasi ion Cl- dari NaCl dengan oksidator. Selanjutnya, akibat penggunaan unsur periode 3. Akibat yang berbahaya ya, efek sampingnya penggunaan pengawet natrium benzoat dalam jangka panjang dapat menyebabkan penyakit lupus. Asam fluorida dapat menimbulkan kelumpuhan dan bahkan kematian. Kemudian silikon juga sangat berbahaya, seperti kita tahu, silikon digunakan oleh kaum wanita terutama ya untuk penyempurnaan fisiknya. Kemudian ada belerang bersifat mudah terbakar dan menghasilkan gas belerang dioksida. Kemudian gas ini dapat menyesakkan pernapasan dan menimbulkan gejala batuk. Dalam jumlah besar, belerang dioksida dapat merusak saluran pernapasan dan menimbulkan radang tenggorokan serta kerusakan paru-paru, bahkan dapat menyebabkan kematian. Itulah yang yang bisa saya paparkan tentang unsur-unsur periode 3. Mohon maaf dengan segala kekurangan saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.